Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumin minhu fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaihim man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa berpuasa di hari pertama, dan alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik sehingga kita berada di detik-detik menjelang berbuka di hari yang pertama, dan semoga hari pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi start yang baik, menjadi start yang bagus untuk menyongsong hari-hari berikutnya. Karena kaidah para ulama, inna jaza'al hasanati hasanatu ba'diha, sesungguhnya salah satu cara Allah membalas kebaikan seseorang, Allah akan memberikan kebaikan berikutnya. Cara Allah membalas kebaikan kita di puasa hari pertama, Allah akan memberikan kita kemudahan untuk maksimal di puasa hari kedua, lalu begitu juga hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Al-hasanatu tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukht, karena kata para ulama, amal soleh atau kebaikan itu akan memanggil dan mengundang saudara-saudaranya yang amal soleh yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, karena inilah hari pertama dia masuk Ramadan 1445 Hijriah, dan jika Allah terima amal ibadahnya di hari ini, maka ini akan sangat membantu dia di hari-hari berikutnya. Dan sekali lagi, walaupun yang menentukan menang kalah adalah di akhir, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya, tergantung finishnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa start itu menentukan alur sebuah perjalanan. Start menentukan dan mempengaruhi alur perjalanan dan perlombaan seseorang. Ketika start itu baik, maka itu akan memudahkan di sepanjang perjalanan. Dan kalau startnya buruk, itu bisa mempengaruhi dan seringkali strategi harus dirubah. Karena apa? Karena buruknya start atau start yang di luar ekspektasi dan harapan kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, inilah pentingnya ilmu dan pentingnya memaksimalkan di hari-hari ini. Itu pun belum tentu, artinya start yang baik aja belum tentu istiqomah, apalagi start yang buruk, peluang gagal jauh lebih besar. Walaupun kita tidak pernah meragukan kemahaluasan Allah dalam memberikan karunia dan hidayahnya, tapi begitulah sunnatullah yang berjalan di kehidupan dunia yang fana ini. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama, dan semoga Allah terima hari ini
dan semoga hari ini bisa kita jalani dengan baik. Dan barang siapa yang merasa hari ini ada kekurangan, ada kekhilafan, maka segera beristighfar, karena sekali lagi parameter keberhasilan hari pertama adalah di akhirnya, karena selalu di akhir, selalu penentuan itu ada di akhir. Jadi ketika kita merasa tadi Pak, kayaknya tadi siang ada kelalaian, ada kekurangan, mungkin ada marah-marah tadi, lalu kita merasa nyesel, maka kita masih punya waktu beberapa menit untuk istighfar kepada Allah. Kita masih punya waktu beberapa saat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ampun dan bertobat, sehingga hari pertama ini bisa ditutup dengan amal soleh. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Hadirin Allah muliakan, di hari pertama ini perlu kita tetapkan goals kita, tujuan kita, dan target kita di Ramadan 1445 Hijriah. Dan berbicara tentang target seorang muslim, maka Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah tuh mencintai hal-hal besar, hal-hal yang tinggi, dan Allah tidak suka dengan hal-hal rendah. Allah tidak suka dengan hal rendah. Maka kalau kita buat target yang tinggi, maka Ramadan 1445 Hijriah, target kita apa hadirin? Apa? Harapan 1, medali perunggu, perak. Targetnya apa? Ini kok wajah-wajah gak punya arah hidup. Apa target kita? Ya Allah, hari pertamanya udah pesimis. Kenapa emang hari ini? Dan apa dalam targetnya? Ramadan 1445 Hijriah. Khatam Quran. Hah? Bang Latif, apa targetnya? 7.000 paket. Bang Latif ya dulu. Tapi bagus biar banyak yang menikmati. Masya Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, target kita menjadi ahli puasa terbaik. Ahli puasa terbaik. Bukan sekedar tim hore. Bukan sekedar orang-orang yang ngeramein gitu loh. Bukan penonton dan bukan supporter. Kita harus jadi ahli puasa terbaik. Ahli puasa terbaik. Mungkin ada yang bertanya, emangnya saya masih punya harapan Ustaz jadi ahli puasa terbaik? Jawabannya besar. Bukan hanya ada, tapi harapannya besar. Kenapa demikian? Karena syarat menjadi ahli puasa terbaik itu sangat realistis. Nabi SAW tetapkan syarat yang bisa kita kejar. Bisa kita kejar. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad atau Tabrani, dan hadits ini divalidkan sebagai ulama dengan beberapa syawahid, dengan beberapa jalur pendukung, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah.
mujahidin mana yang pahalanya paling besar? Lalu Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Faqala wa ayyu shaimina aktsaruhum ajra. Lalu orang ini kembali bertanya, siapakah orang yang berpuasa yang pahalanya paling banyak, pahalanya terbaik paling banyak? Dan lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah. Jadi ahli puasa terbaik dan yang akan membawa pahala terbanyak, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah pada saat puasa. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, syaratnya itu realistis apa enggak? Hah? Gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Gampang lagi. Masya Allah. Jika diterima, baru mau disambar langsung. Jika diberi taufik, ya. Kalau nggak diberi taufik, ini syarat susah ini. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Syarat ini susah, namun masih realistis, masih realistis, masih mungkin. Saya beri perumpamaan ya, misalnya nih, kalau misalnya jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya siapa sih ahli puasa paling banyak pahalanya, lalu Nabi SAW menjawab, yang hafal 30 juz. Kira-kira tuh masih punya harapan nggak? Ada udah geleng-geleng kepala, bendera putih lah Pak Ustadz lah. Itu kan buktinya. Ini dah kita balik kanan, kecuali 1-2 orang. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan aktsaruhum lillahi dzikra, ada harapan, ada harapan. Ini yang harus kita camkan. Jadi kalau kita ingin Ramadan kali ini benar-benar bergeliat dan benar-benar kita naik kelas dari tahun-tahun lalu, pasang target setinggi-tingginya, pasang target setinggi-tingginya, sehingga semua terpacu, sehingga semua bergerak. Dan ternyata syaratnya adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah. Maka ini yang harus kita pegang pada saat kita puasa. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Jaga sholat, karena tujuan sholat itu waqimis sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat harus bagus nih orang puasa, karena sholat tuh untuk berzikir. Jangan buru-buru, rawatib sapu bersih, taraweh dikerjain sampai selesai, dan upayakan
pas tarawih takbiratul ihramnya setelah persis imam takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihramnya setelah imam takbir mau ruku gitu, karena panjang. Udah takbiratul ihramnya, Pak Ustadz saya takbiratul ihramnya setelah imam takbir. Iya, itu takbir ruku mas. Kalau ada udzur gak masalah, tapi kalau setiap rakaat ganjil, artinya rakaat setelah itu demikian, itu mah itu hila, itu trik yang gak benar. Jadi itu yang perlu kita camkan. Terus baca Quran, hadirin, baca Quran benar nih, dan waktu tuh ada. Apalagi kalau target kita misalnya bertahap aja, bertahap. Atau target satu hari berapa juz? 11. Oh, 1. Alhamdulillah. 1 juz 1 hari. Aduh, itu ada banyak waktu, hadirin. Bisa dengan taufik Allah. Dan tanpa harus mengurangi kegiatan kita, insya Allah. Jadi kerjaan itu jangan dijadikan dalih. Masalahnya itu keberkahan waktu. Jadi Quran dibaca, zikir pagi petang, jangan sampai lewat. Itu kalau mau jadi ahli puasa terbaik. Terus perbanyak baca kalimat tahlil, baca la ilaha illallah. Karena Mang Latif di Kudang bisa nggak baca la ilaha illallah? Kalau baca la haula wala quwata illa billah bisa dibaca nggak? Kok senyum itu loh. Jadi hadirin sekalian bisa gitu, tapi kita nggak baca. Mulai sekarang itu pokoknya ada kesempatan zikir, ada kesempatan zikir. Keluar rumah zikir, doa keluar rumah. Pulang rumah zikir, jangan lupa. Mana hilal nih? Hilal udah kelihatan. Apa zikir masuk rumah? Dam, apa dam? Yakin? Jadi jangan lupa zikir. Lalu dihayati zikirnya. Dihayati. Jangan hanya dengan lisan aja, tapi resapi. Kata para ulama, zikir itu harus dihayati. Beda dampaknya, hadirin. Nah, ini pentingnya kita buat zikir dan doa. Karena zikir itu harus dan ingat. Lalu juga yang perlu kita camkan, ketika ada kesempatan maksiat, ada kesempatan marah-marahin istri. Hari ini ada kesempatan nggak marah-marahin istri? Kayak gimana kayak? Ada tadi pagi. Masya Allah. Begitu ada kesempatan marah-marahin istri, langsung berhenti. Karena apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Itu zikir tuh. Udah, pokoknya udah tinggal eksekusi lah Pak Ustadz. Nggak jadi Ki, nggak jadi. Kenapa? Ingat Allah. Ah, itu calon ahli puasa terbaik. Ingat Allah. Ingat Allah atau ingat mertua Ki? Dua-duanya. Masya Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, ingat Allah dulu. Lalu kita ingat mertua kita, udah janji kita waktu akad nikah kan. Jadi hadirin Allah, ini ingat Allah. Jadi ingat Allah juga
sangat penting ketika berhadapan dengan maksiat. Ingat Allah. Jadi bukan hanya baca Quran aja, baca Quran jelas. Tapi begitu kita ada orang ngajakin ngomongin orang, teman kita ngajakin ngomongin aib orang, mohon maaf bro, nggak bisa. Kenapa? Ingat Allah. Allah larang saya ngomongin orang. Itu dzikir itu. Ingat Allah. Terus perbanyak istighfar, hadir. Istighfar itu penting. Ingat Allah. Allah ngampunin dosa-dosa kita. Ini kalau kita bisa jalanin gitu, insya Allah kita menjadi salah satu ahli puasa terbaik. Jadi mumpung hari pertama, hadirin, jangan hanya menjadi tim hore, jangan hanya jadi penonton di Ramadan 1445 Hijriah, jangan hanya sekedar ngejalanin rutinitas. Dan makanya kalau orang itu benar-benar jadi ahli puasa terbaik, mungkin memang dia akan capek banget, capek lah, baca Quran capek, tapi dia akan tenang karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat sama Allah, atau hanya dengan ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Makanya galau tuh bukan karena kebanyakan kerjaan. Banyak orang yang punya kerjaan galau juga. Galau tuh kurang zikir. Kurang zikir. Jadi perbanyak baca Quran, perbanyak baca la ilaha illallah, banyak istighfar, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir, perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Terus ingat ketika kita berhadapan dengan maksiat, ingat sama Allah. Maka itulah yang akan membuat kita menjadi ahli puasa terbaik. Dan jaga sholat. Sholat itu zikir. Simple aja kita, gak usah ribet-ribet. Kita harus main simple. Perbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, masih ada waktu menuju maghrib, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta